dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Felicia Karen Putri Negoro dengan NIM 181. Saya Gesya Perti Palembangan dengan NIM 167. Dengan saya Tessa Maria dengan NIM 150. Nah, di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan SPSS untuk uji analisis. Berikut videonya. Semoga bermanfaat. Selamat bye-bye. Oke, baiklah, langkah pertama untuk mengerjakan soal nomor 1 itu adalah kita masuk dulu ke aplikasi SPSS-nya, kemudian kita ke variable view. Nah, di sini kita akan menggunakan uji validitas dari dua uji, yaitu uji instrumen, kan ada dua, uji validitas sama uji reliabilitas. Nah, untuk data yang akan kita uji itu udah ada di Excel. Ini datanya, ini adalah data mentah yang akan kita uji. Gitu. Yang pertama di sini ada X1 yang diberi nama Organization Support. Terus yang kedua ada X2 Family Support. Terus yang ketiga ada X3 yaitu Leadership Style. Dan yang keempat ada Y cuman satu, Work Performance. Oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian di sini kita kasih nama untuk X1 sampai X3 karena tadi kan X-nya ada 3 ya. Kita kasih X1A karena datanya ada 5. X1B, kemudian X1C, X1D, lalu X1E yang terakhir. Lanjut di bawahnya kita kasih total X1. Lalu di bawahnya lagi kita kasih X2A, X2B, X2C, dan X2D, lalu yang terakhir X2E. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih total X2. Kemudian yang terakhir adalah X3, sama seperti sebelum X-nya di atas. Kita kasih X3A, X3B, X3C, X3D, X3 ini ada salah, X3D, X3E. Kemudian kita kasih total X3. Lalu di bawahnya kita kasih YA, YB, YC. Kenapa kita tidak pakai Y1 atau Y2? Karena Y cuma 1. YA, kemudian YB, YC, YD, dan YE. Oke, terus jangan lupa total Y. Oke. Lalu kita masuk ke variable view dan ini kolomnya. Kita cek dulu sampai belakang apakah udah benar. Total X2, total X3, C, D. Oke. Nah, kalau sudah benar, kita kembali lagi awal. Lalu kita salin data mentahnya dari Excel. Kita salin semuanya. Terus ditarik ke bawah. X. Terus kita salin. Lalu kita pindahkan ke data view. Kita tinggal paste. Nah, telah jadi. Kita periksa lagi ke belakang apakah udah benar totalnya. Oke, setelah itu kita masuk ke analisis. Lalu kita pilih correlated, terus kita pilih bivariate. Kemudian kita pindahkan keseluruhan X dari X1 sampai X3. Dan totalnya juga dipindah. Kita pindahin semuanya dan ini harus berurutan ya. Dipindahkan secara berurutan.
pindahin satu-satu. X3C D E dan total X3. Nah, setelah kita sudah memindahkan semua X ke variabel, kita pastikan lagi udah di correlated coefficients-nya udah percent, terus test of significance-nya udah two-tiled, terus flag significant correlated udah sesuai, terus kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu keluar di hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita lanjut lagi masuk ke ke data view, lalu kita pilih analisis lagi untuk menguji yang C-nya, yang Y-nya, kita ke correlated, terus di bivariate, terus kita reset dulu, jangan lupa di reset, terus kita pindahkan yang Y, kita pindahkan keseluruhan dari Y. Oke, setelah itu kita pastikan lagi telah sesuai percent, two-tiled, flag significant correlation. Kita klik OK. Dan ini hasilnya untuk yang Y. Kemudian kita salin, lalu kita pindahkan ke Word untuk kita pastikan apakah data ini sudah valid atau belum. Seperti itu. Oke, ini datanya telah kami pindahkan ke Word dan sekarang telah kami beri nama yang untuk yang A, uji instrumen data, terus 1, uji validitas, hasil output uji validitas pada variabel X1, X2, dan X3. Ini. Kemudian yang bawahnya hasil output uji validitas pada variabel Y. Oke, setelah itu correlate jika nilai R hitung lebih besar dari 0,187 maka dinyatakan valid. Jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid. Seperti itu, dan keseluruhan datanya ternyata kita dapat yaitu valid. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu langkah-langkah mengerjakan nomor 1. Sekarang kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, sekarang untuk lanjut mengerjakan soal nomor 2, yaitu adalah uji reliabilitas. Sama saja kita masih pakai data yang ini, hanya kan perbedaannya ada di analisisnya. Untuk mengujinya itu kita bukan lagi masuk di correlated, tapi kita ke skala. Lalu kita ke reliability analysis, lalu kita pindahkan lagi semuanya keseluruhan X dari X1 sampai X3 ke items. Kita pindahkan tanpa memindahkan totalnya. Jadi yang dipindahkan itu cuma X1 sampai X3 tanpa totalnya. Seperti itu. Kita pindahkan lagi semuanya. Lalu yang lanjut yang X3-nya lagi. Oke, jadi kita tidak pindahkan yang Y sama seperti sebelumnya. Yang Y dipisahkan dengan yang X. Setelah itu kita klik OK. Nah, dan keluarlah hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke kolom data view, terus kita ke analisis lagi, lalu kita ke skala untuk uji yang Y-nya ya. Terus kita ke reliability analysis, lalu kita reset lagi. Terus kita masukkan yang Y tanpa memasukkan total Y. Oke, jadi semuanya dimasukin.
Oke, setelah itu kita klik OK dan keluar data seperti ini. Tinggal kita salin lalu kita pindahkan ke Word. Oke, ini kami telah pindahkan dari aplikasi SPSS-nya, kami telah salin lalu kami pindahkan ke Word. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Dan di sini kami mendapatkan hasil bahwa seluruh hasil uji ini ternyata reliable gitu. Ini ringkasan tabel reliabilitasnya. Sekian untuk soal nomor 2. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini ada beberapa uji, tapi yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu uji normalitas. Nah, di sini kita menggunakan data yang sebelumnya ya teman-teman. Pada data yang sebelumnya itu kita masuk dulu ke data view. Setelah dari data view langsung kita masuk ke analyze, lalu ke regression, masuk pada linear. Setelah dari linear kita masukkan ini ya, total G-nya pada dependent. Setelah itu untuk total X1 kita masuk pada independent, total X2 independent, total X3 kita masukkan pada independent. Setelah kita masukkan, kita masuk pada klik save. Save residuals unstandardized dan kita klik continue lalu oke. Untuk hasilnya akan muncul seperti ini ya teman-teman, residual statistik. Kita kembali pada SPSS, kita lanjut lagi ke analyze, terus non-parametric test, lalu legalisity dialogues dan one sample KS. Setelah itu kita masukkan, ini kita riset dulu ya teman-teman. Kita masukkan unstandardized residuals-nya pada test variable list. Oke teman-teman. Lalu untuk test distribution-nya kita centang normal ya. Setelah itu klik OK. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita kembali lagi masuk pada langkah 7 ya. Kita masuk lagi pada SPSS-nya teman-teman. Kita klik analyze, lalu habis dari analyze kita ke non-parametric test. Terus legalisity dialogues, terus one sample KS, kita reset dulu ya teman-teman ini. Setelah di reset, kita masukkan yang unstandard residuals ini, masukkan pada test variable list. Setelah itu, kita jangan lupa untuk test distribution-nya tetap normal ya teman-teman. Dan kita centang Poisson. Nah, di sini exact test-nya kita centang, dimintakan Monte Carlo ya teman-teman. Nah, kita klik Monte Carlo, terus habis itu kita klik continue, habis dari continue, oke. Nah, ini akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Ini ya teman-teman. Lalu teman-teman jangan lupa kita masukkan tabel yang tadi yang kita dapatkan dari SPSS itu, jangan lupa untuk masukkan pada Word. Nah, kita masukkan pada Word untuk hasil uji normalitasnya. Lalu berikut untuk hasil ujinya. Di sini ada A, tes distribusinya normal, terus kalkulasi from data, terus Lilliefors significancy correction, terus Lilliefors method based on 1000 Monte Carlo samples with starting seed. Ini nilainya ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut lagi pada uji heteroskedastisitas teman-teman. Ini masih masuk di uji asumsi klasik. Nah, yang pertama kita masih tetap menggunakan data yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk pada data view. Setelah dari data view, kita masuk pada analyze. Kita masuk lagi, terus regression, terus kita klik linear teman-teman. Nah, ini kita reset dulu ya teman-teman, hasil uji yang sebelumnya kita reset. Setelah itu, masukkan kolom total Y. Kita masukkan total Y pada
dependent. Setelah itu kita masukkan total X1 pada independent. Ini independent ya teman-teman. Total X2 kita masukkan juga. Masukkan total X3 kita masukkan. Setelah itu kita klik plots. Setelah dari plots kita klik masukkan spread ini pada kotak X. Setelah itu kita masukkan yang spreadsheet pada kotak Y. Setelah itu ini udah teman-teman, kita langsung continue dan oke. Nah, ini akan muncul tabel seperti ini ya teman-teman untuk uji heteroskedastisitas. Nah teman-teman, dari tabel yang telah kita dapatkan di SPSS tadi, kita masukkan pada Word ya teman-teman, kita salin lalu kita masukkan pada Word. Setelah itu untuk hasil ujinya di sini hasil scatter plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pada uji multikolenialitas. Nah, ini masih masuk di uji asumsi klasik. Nah, kita masih menggunakan data yang sebelumnya ya teman-teman. Ini kita masuk pada data view, lalu kita klik analyze, lalu dari analyze kita klik regression, terus linear. Setelah itu ini kita reset dulu ya teman-teman, terus kita masukkan total X1 pada independent, total X2 pada independent, lalu total X3 masuk juga pada independent, dan total Y dia masuk di dependent. Setelah itu kita klik di statistik. Setelah masuk pada statistik, ini kita model fit, lalu collinearity diagnostic. Setelah itu untuk regression koefisiennya itu estimates, residualsnya kita nggak usah klik residualsnya ya teman-teman. Untuk regression koefisien kita klik yang ini juga centang ya teman-teman, covariance matrix. Setelah itu kita continue dan klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, koefisien, tabel koefisien, koefisien correlation, dan collinearity diagnostic. Begitu teman-teman untuk uji multikolenialitas. Nah teman-teman, di sini untuk interpretasi hasil uji multikolenialitas. Nah di sini dalam uji multikolenialitas ada atau tidak adanya korelasi antar variabel dilihat dari nilai variance inflation faktornya atau FIF. Nilai yang menunjukkan adanya multikolenialitas adalah nilai tolerance kurang lebih 0,10 atau FIF kurang dari 10. Terus untuk hasil pengujian data pada menunjukkan antar variabel bebas tidak terjadi multikolenialitas karena pada masing-masing variabel nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Berikut ringkasannya. Nah, ini untuk variabel bebasnya total X1, collinearity tolerance-nya 0,476. FIF-nya 2,102. Untuk keterangannya tidak terjadi multikolenialitas. Dan untuk variabel bebas pada total X2 itu untuk collinearity statistiknya pada tolerance itu 0,721 dan untuk FIF-nya 1,388. Dan untuk keterangannya
tidak terjadi multikolenialitas. Dan untuk variabel bebas yang ketiga pada total X3 itu collinearity statistiknya itu 0, pada toleransinya itu 0,514 dan untuk FIF-nya itu di 1,944. Untuk keterangannya tidak terjadi multikolenialitas. Begitu teman-teman. Sekian dari uji multikolenialitas dari saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut lagi pada uji linearitas ya, teman-teman. Ini masih dalam uji asumsi klasik. Lalu kita masih menggunakan juga data-data yang berikut yang sebelumnya kita gunakan. Lalu kita masuk pada data view, kita klik di analyze. Analyze, setelah dari analyze kita masuk ke compare means. Compare means, kita klik means, lalu kita masukkan masuk dalam option dulu teman-teman. Option, kita klik test for linearity ya. Setelah itu untuk dependent list-nya kita klik yang total Y. Masuk dependent list. Untuk total X1, lalu X2 dan X3 itu masuk pada independent list ya teman-teman. Nah, setelah itu kita oke. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini teman-teman. Ini teman-teman. ANOVA table-nya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk interpretasi uji linearitas, dasar pengambilan uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada berdasarkan nilai signifikansi deviation from linearity. Berdasarkan output di atas diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,40, maka lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara organizational support, family support, leadership style dengan work performance. Nah, terus yang kedua itu ada cara berdasarkan nilai signifikansi linearitas. Nah, yaitu berdasarkan output di atas diperoleh nilai linearity sig adalah 0,000, maka lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara organizational support, family support, leadership style dengan work performance. Gitu teman-teman. Halo semuanya, di sini aku mau menjelaskan tentang uji analisis regresi linear berganda. Jadi teman-teman langsung aja masuk ke OBS-nya. Kita langsung masuk ke OBS-nya. Habis itu kalau teman-teman udah punya data seperti ini, seperti yang udah teman-teman ada di sebelum-sebelumnya, uji analisis sebelumnya, kita langsung masuk ke analis. Habis itu ke regression, habis itu kita masuk ke linear. Nah, di sini di table linear regression itu di dependent kita masukin total Y-nya. Kita masukin di atas. Nah, total X1, X2, X3 kita masukin ke independent. Nah, X2-nya belum kita masukin. Nah, kalau udah semua dimasukin, kita langsung aja ke klik tanda oke. Nah, kalau udah klik tanda oke, kita udah punya ininya, tabelnya. Habis itu langsung kita pindahin ke Word. Nah, teman-teman, di uji analisis regresi linear berganda ini kalau selalu udah ada datanya, kita langsung masukin ke Word dan kita langsung bikin interpretasinya. Interpretasinya itu seperti ini. Output bagian pertama variabel enter remove, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan dalam hal ini. Variabel yang dimaksud adalah variabel leadership style, family support, organizational support. Nah, ini tuh yang dimaksud itu total X2, X3, X1-nya yang ada di data ini.
Nah, X1, X2, X3 ini sebagai prediktor. Variable dependennya adalah work performance. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Tidak ada variabel yang dihapus dan output ini jarang ditampilkan pada interpretasi baik dalam analisis regresi sederhana maupun analisis regresi berganda. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi kan kita udah membahas tentang uji analisis regresi linear berganda ya. Nah ini data-datanya. Kalau misal teman-teman menguji analisis linear berganda ini, regresi linear berganda ini, teman-teman dapat hasil data itu 4. Nah yang pertama itu variable enter atau remove, yang kedua model summary, habis itu yang ketiga ANOVA, dan yang keempat itu koefisien. Nah, variable entering atau remove ini teman-teman masukin di data untuk dokumen uji analisis regresi linear berganda. Nah, kalau yang model summary ini, teman-teman bisa copy aja. Oke, habis itu teman-teman masukkan ke dokumen. Nah, kebetulan aku udah masukin ke dokumen, jadi hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama itu dari uji analisis regresi linear berganda itu terdapat 2, yaitu uji kelayakan model dan nanti ada satu lagi namanya itu namanya uji dominan. Nah, di dalam uji kelayakan model sendiri ini tuh dibagi menjadi 3 elemen. Nah, elemen yang pertama itu uji koefisien. Nah, data kedua itu model summary yang tadi teman-teman udah copy itu bisa masukin di uji kelayakan model dengan elemen uji koefisien determinasi. Nah, di model summary ini interpretasinya itu dilihat dari interpretasinya nih. Tabel di atas menjelaskan besarnya korelasi R yaitu 0,601 nih. R-nya 0,601. Nah, itu ditulis. Nah, yang berarti memiliki tingkat korelasi yang kuat. Tabel model summary juga digunakan untuk mengamati koefisien determinasi. Koefisien ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variable dependent. Koefisien determinasi ditunjukkan oleh angka R. Nah, R square ini ya teman-teman dalam model summary. Kelemahan penggunaan koefisien determinasi adalah terjadinya bias terhadap jumlah variabel independennya yang digunakan. Karena setiap tambahan variabel independen akan meningkatkan R2. Ini R2. Pokoknya walaupun variabel tersebut tidak signifikan, oleh karena itu Ferdinand 2014 bagi 24.2242 menganjurkan menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, yaitu yang disebut Ages R. Ages R ini, Ages R square ini 0,351. Model ini menghasilkan nilai Ages R ini 0,351 yang berarti variabel leadership style, family support, organizational support, atau bisa disebut juga yang tadi kita uji itu total X2, X1, X3 mampu menjelaskan sebesar 35,1% variasi yang terjadi dalam perilaku kepedulian lingkungan, sementara variasi lainnya 64,9 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model ini. Gitu teman-teman, kalau itu data yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke data yang ketiga, ANOVA ini. ANOVA ini untuk apa sih? Nah, ANOVA ini bisa teman-teman copy lagi, habis itu kita masukin ke Word. Nah, kebetulan udah aku masukin juga ya di aku ini. Nah, ANOVA ini juga masuk ke dalam uji koefisien determinasi. Nah, ANOVA ini memiliki interpretasinya sendiri juga dan kegunaannya masing-masing juga. Jadi output bagian ketiga ya, kalau misalnya tadi dihitung dari atas dari analisis regresi berganda, ini tabel yang ketiga. Pada bagian ini digunakan untuk menguji kelayakan model, yaitu dengan melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan modelnya yang tinggi, atau dengan kata variabel-variabel yang digunakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis. Nah, memperdayakan nilai F hitung dengan F-table. Nah, teman-teman ini bisa dibandingkan ya nilai F hitungnya sama nilai F-table-nya. Kalau teman-teman memiliki F-table-nya, nilai F hitungnya sebesar 36,903, lebih besar dari F-table 2,65. Oleh karena ini, model
Karena itu, model ini memiliki tingkat goodness of fit yang baik. Ya, dan yang kedua itu melihat nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya diperoleh sebesar 0,0000. Nih, signifikansinya lebih kecil dari signifikansi 0,05. Maka model regresi memiliki tingkat kelayakan model yang baik, atau model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel perilaku di lingkungan. Seperti itu, teman-teman. Nah, habis itu kita lanjut ke tabel yang ketiga. Atau kalau misalnya kita dari kelayakan model itu bisa tabelnya yang ketiga. Kalau dari atas regresi linear mendarat itu tabel yang keempat. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel ketiga atau tabel keempat yang kita miliki, yaitu tabel koefisien. Teman-teman bisa copy, habis itu kita masukkan untuk melihat interpretasinya dan membuat interpretasinya. Nah, kebetulan ini udah aku copy juga. Kita lanjut aja nih. Untuk koefisien ini buat apa sih? Tabel koefisien ini untuk apa sih? Nah, tabel koefisien ini digunakan untuk menginterpretasikan 3 hal. Yang pertama itu uji hipotesis pengaruh variabel X terhadap Y, yang kedua besaran koefisien variabel pada persamaan regresi linear berganda, dan yang ketiga itu uji dominan. Nah, kita itu memiliki hipotesis. Nah, yang pertama itu uji hipotesisnya variabel pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, HO1 itu leadership style tidak berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FEUSD. HA1-nya itu leadership style secara parsial berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FEUSD. HO kedua, family support tidak berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FEUSD. HA kedua, family support secara parsial berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FEUSD. HO yang ketiga, organizational support tidak berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FEUSD. Dan HA yang ketiga itu organizational support secara parsial berpengaruh terhadap minat organisasi pada mahasiswa FEUSD. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu besaran koefisien variabel persamaan regresi dan berganda dan uji dominan ada di bawah. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kita mau uji T dan uji F. Nah, kalau uji T dan uji F ini tinggal dilihat aja sih, teman-teman, dari tabel koefisien yang tadi. Nah, di uji T dan uji F ini, jika nilai T hitung kurang dari T-table, maka HO diterima, HA ditolak. Untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama itu memperbandingkan nilai T hitung dengan T-table dasar pengambilan keputusan. Jika nilai T hitung lebih besar dari T-table, maka HO ditolak, HA diterima. Dan yang kedua, memperbandingkan nilai signifikansi. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak, HA diterima. Nah, interpretasi berdasarkan tabel output koefisien yang udah kita bahas tadi ya, teman-teman. Nah, tabel koefisien ini, nah, interpretasinya adalah kita harus menganalisis atau interpretasinya itu satu-satu. Ya, yang kita masukin di tabel dari awal itu kan, yang pertama itu X1 itu leadership style, yang kedua itu family support, X2, yang ketiga itu organizational support atau X3. Nah, di X1 ini berdasarkan nilai hasil oleh data diketahui bahwa nilai T hitungnya. Nah, jadi teman-teman dari leadership style, family support, organizational support itu bisa dilihat dari tabel koefisien nilai T-nya. Nih data T-nya ini. Total X1, total X2, dan X3. Nah, kalau teman-teman udah tahu, nah teman-teman tinggal dimasukin aja nih nilai T hitung. Nilai T hitungnya itu di leadership itu 4,487, berarti itu lebih besar dari nilai tabelnya 1,97214. Nilai signifikasinya sebesar 0. Nah, ini kita lihat ya. Tadi ini sepertinya nggak aku masukin ya. Nah, benar kan? 0. Jadi 0,000. Nah, ini tinggal dimasukin aja 0,00. Nah, berarti itu kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan HO1
ditolak, HA1-nya juga diterima, yaitu leadership style secara parsial berpengaruh positif terhadap work performance, dan kata lain semakin leadership style yang dimiliki oleh seorang pekerja muda, maka semakin tinggi pula work performance dalam bekerja. Nah, yang kedua itu pengaruh family support atau X2-nya. Teman-teman lagi-lagi harus lihat tabelnya, nilai T-nya. Nah, nilai T dari family support aku itu 3,4,37 yang berarti lebih besar dari nilai tabelnya. Yang nilai signifikasinya tadi juga harus teman-teman lihat dari tabel. Dari aku ini 0,01, berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan HO2 ditolak, HA2 diterima, yaitu family support secara parsial berpengaruh positif terhadap work performance. Nah, ini sama nih, sama yang kedua. Kita lihat yang organization support ini berpengaruh nggak sih? Nah, nilai hitungnya tadi 1,254, berarti lebih dari tabelnya. Dan nilai signifikasinya itu 0,211. Bisa dibilang itu kurang dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan HO03 ditolak, HA3 diterima. Sama ya berarti dari awal sampai akhir. Tuh, itu untuk uji T dan uji F. Gitu. Nah, selanjutnya itu maka persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama nah, ini nih kita mau masuk persamaan regresi. Selain itu, pengujian hipotesis, tabel koefisien juga mencerminkan besaran koefisien variabel pada persamaan regresi linearnya berganda. Pada kolom B, pada konstan A, ini jadi kita lihat lagi di sini. Tabel koefisien dan nih, ya di sini yang paling pertama unstandard B, tabel B. Nah, gitu. Jadi tinggal ditulis aja nih. Mana nih? Ya. Nah, pada kolom B ya, pada konstan A itu 8,431 dan nilai social supportnya itu 0,310. Maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut. Y 8,431 ini konstannya tadi ditambah X1 tadi berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Koefisien di B dinamakan koefisien arah regresi yang menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 satuan. Perubahan ini merupakan penambahan bila B bertanda positif dan penurunan B bertanda negatif, sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstan sebesar 8,431 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai leadership style, family support, organizational support, maka nilai work performance-nya 8,431. Nah, koefisien X1-nya 0,31, berarti setiap penambahan 1 nilai leadership maka nilai work performance-nya 0,310. Nah, ini tinggal ditulis aja. X2-nya seperti yang tadi 0,193 menyatakan bahwa penambahan 1. Jadi dari X1 sampai X3 itu sama interpretasinya, hanya yang diubah itu nilai koefisiennya aja yang tadi di tabel B. Itu diubah aja. Seperti itu teman-teman cara mencari uji T dan uji F. Terima kasih. Nah teman-teman, kita udah mau sampai di akhir karena tadi kita udah dari awal ya udah dijelasin sama teman-teman aku sebelumnya, dan sekarang sampai sekarang teman-teman masih stay dan masih sama aku. Kita udah di akhir pencarian atau interpretasi terakhir itu di C2 atau uji dominan. Nah, interpretasi uji dominannya itu pada hasil tabel koefisien, lagi-lagi kita pakai tabel koefisien teman-teman. Di atas diketahui bahwa masing-masing variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, nilai beta untuk masing-masing variabel bebas yaitu leadership style sebesar 0,3110, family support sebesar 0,193, dan organizational support sebesar 0,076, maka nilai beta yang paling besar adalah variabel family support. Ini ada typo sedikit nih, family support. Nah, oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini yang udah kita teliti, variabel family support dapat disebut sebagai variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi work performance dalam bekerja. Jadi kesimpulannya di uji dominan itu seperti itu teman-teman.
Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan aku dan teman-teman dari awal uji instrumen data, terus habis itu kita masuk lagi ke uji normalitas dari liability statistik, habis itu ke yang terakhir itu yang aku jelasin adalah uji analisis regresi linear berganda, sehingga terakhirnya itu kita akhiri di uji dominan. Seperti itu aja teman-teman yang sudah saya dan teman-teman jelaskan. Semoga teman-teman mengerti apa yang sudah dijelaskan sama kita. Terima kasih. Nah teman-teman, sekian hasil tutorial untuk menggunakan uji analisis dari aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Bye. Terima kasih. Terima kasih.